Ada sebuah riwayat yang cukup populer di kalangan mereka yang pelajari ilmu tasawuf, ilmu irfan atau ilmu tentang ma'rifatullah. Riwayat itu berbunyi, tafallaqu bi akhlaqillah wattasifu bi sifati. Berakhlaklah kalian dengan akhlak-akhlak Allah dan bersifatlah kalian dengan sifat-sifatnya. Tentang riwayat ini ada dua pertanyaan. Pertama, mungkinkah manusia, makhluk yang hina ini, bisa berakhlak dengan akhlak-akhlak zat yang maha mulia? Mungkinkah manusia, makhluk yang terbatas ini, bisa bersifat dengan sifat-sifat zat yang maha tak terbatas? Pertanyaan kedua, sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang eksklusif bagi Allah Al-Khaliq, Tuhan Sang Pencipta. Nah, pertanyaannya, mungkinkah sifat-sifat eksklusif Allah itu juga diserap dan dimiliki oleh makhluk, oleh manusia? Nah, tentang dua pertanyaan ini, ada sebagian ulama yang berikan jawaban. Pertama, tentang pertanyaan, mungkinkah manusia, makhluk yang hina ini, bisa menyerap sifat dari zat yang maha mulia? Maka jawabannya adalah, justru karena manusia makhluk yang hina dan mereka merindukan kemuliaan, maka untuk mencapai kemuliaan mereka mesti menyerap kemuliaan dari zat yang maha mulia. Justru karena manusia itu makhluk yang rendah dan merindukan keluhuran, maka untuk menjadi luhur mereka mesti menyerap sifat-sifat yang luhur dari zat yang maha luhur. Karena manusia itu makhluk yang sangat kekurangan dan mereka merindukan kesempurnaan, maka untuk mencapai kesempurnaan mereka mesti menyerap kesempurnaan dari zat yang maha sempurna. Di antara sifat-sifat Allah adalah sifat sabur, maha penyabar, sifat syakur, zat yang maha syukur dan pandai bersyukur, ma'afu, maha ghafur, pemaaf dan juga pengampun. Maka agar manusia bisa menyerap sifat maha syukur Allah, sifat maha sabar Allah, sifat pemaaf dan pengampun Allah, maka pribadi manusia itu mesti menyerap sifat-sifat yang tadi dari zat yang sempurna dalam kepengampunan, dalam kepemaafan, dalam kesabaran, dan juga dalam kesyukuran. Di antara sifat yang lainnya adalah sifat yang Rahman dan juga Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan ketika manusia ingin menjadi pribadi yang pengasih dan juga penyayang, maka ia mesti menyerap sifat-sifat tersebut yang sempurna dalam zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pertanyaan, mungkinkah kita yang hina bisa menyerap sifat yang mulia? Maka jawabannya adalah, justru karena kita hina, kita ingin menjadi mulia dengan kemuliaan Allah. Ketika kita kurang dan kita ingin menjadi orang yang sempurna, kita mesti menyerap kesempurnaan dari zat yang maha sempurna, dan begitu seterusnya. Tentang pertanyaan kedua, bukankah sifat-sifat itu eksklusif bagi Allah? Mungkinkah sifat-sifat tadi juga bisa diserap oleh manusia sebagai makhluknya? Nah, tentang pertanyaan ini ada ayat yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, dari diri kalian sendiri. An azizun 'alaihi ma 'anittum, berat atasnya apa yang menimpa kalian. Dia sangat menginginkan keselamatan bagi kalian, dan dia Ra'uf, penyantun, Rahim, penyayang terhadap orang-orang beriman. Ra'ufun dan Rahimun dalam ayat ini adalah dua sifat yang disematkan pada Rasulullah. Pada keduanya adalah sifat dari sifat Allah. Keduanya adalah asma Allah, Ar-Ra'uf dan Ar-Rahim. Nah, sehingga dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa bukan hanya dirinya yang Ra'ufun bil ibad, bukan hanya Allah zat yang maha Ra'uf, dan bukan hanya Allah zat yang maha Rahim. Tetapi kata Allah di ayat ini, Rasul pun, Nabi Muhammad pun adalah orang yang sangat Ra'uf dan orang yang sangat Rahim, sangat penyantun dan juga sangat penyayang. Artinya kalau begitu, maka sifat-sifat Allah itu juga bukan hanya semata-mata eksklusif bagi Allah, tapi juga bisa diserap oleh makhluknya. Dan tentu saja kita manusia biasa, agar kita bisa menyerap keluhuran Allah, kesempurnaan Allah, kebaikan Allah, maka kita perlu prototipe, perlu keteladanan, uswah yang baik untuk bisa mencapainya. Dan itu adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh telah ada dalam diri sang Rasul itu teladan yang baik, uswatun hasanah bagi kalian. Maka ketika kita ingin bergerak dari kubangan kehinaan, bergerak dari ketenggelaman dalam kehinaan dan kerendahan, dan ingin melesat dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ingin menyerap asma-asma yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti memiliki prototipe keteladanan, dan itu adalah Rasulullah, dengan tujuan agar kita bergerak dari makhluk yang hina ini mencapai kesempurnaan yang Allah miliki, agar kita bisa bergerak dari kehinaan menjadi kemuliaan, dari kekurangan menjadi kesempurnaan.